بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله توبة نصوحا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وقدوتنا نبي الأولين والآخرين سيد الثقلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. أما بعد، صدق الله وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Ma akhsha alaikumul faqr." Sungguh aku tidak khawatir atas kalian semuanya al-faqru, kalian ditimpakan oleh Allah ujian kemiskinan. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Namun yang lebih ana khawatirkan, yang ana takuti, an tubsata alaikumud dunya. Allah Subhanahu wa taala membentangkan untuk antum dunia. Fatasabaquha kama sabaqakum. Maka kalian berlomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Fatahlikuha kama ahlaka man kana qablakum. Maka kalian pun binasa, rebutan materi duniawi sebagaimana orang-orang sebelum antum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta bertambah banyak, ketika jabatan semakin tinggi, namun membuat itu semuanya kita semakin jauh dari Allah. Susah ke masjid, mendengarkan ta'lim, membaca Al-Quran, sibuk dengan dunia. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fa'alam annahu minal istidruj. Sesungguhnya harta, jabatan yang membuat antum semakin jauh dari Allah, yang membuat kita semakin susah untuk ke masjid, sesungguhnya harta dan jabatan dan materi dunia tersebut adalah istidruj, tipuan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an, beliau bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhibbu min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyah fa'lam annaha min al-istidraj." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita al-'abda," kalau engkau melihat ada seseorang, yu'tillahu ma yuhibbu minad dunya, Allah berikan kepada orang tersebut harta duniawi, jabatan, pangkat, kemewahan, wa huwa muqimun ala ma'siyah, padahal orang ini orang yang suka bermaksiat kepada Allah,
jauh dari Allah Azza wa Jal, namun karirnya selalu baik, selalu bagus, sukses duniawinya, namun dia orang yang tidak taat kepada Allah, jangan kita kagum, jangan kita terpesona dengan orang-orang ini, jemaah. Nabi SAW bersabda, fa'lam annaha minal istidraj. Ketahuilah, harta yang Allah berikan, jabatan yang Allah titipkan, anak istri yang Allah amanahkan, semuanya itu adalah tipuan, istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qalam, wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sungguh akan kami istidraj mereka, yaitu orang-orang yang lalai beribadah kepada Allah, dengan harta yang bertambah banyak, jemaah, dengan jabatan malah semakin naik, min haitsu la ya'lamun, namun mereka tidak sadar bahwasannya semua itu adalah tipuan dari Allah Azza wa Jal. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Qasas ayat 76 Allah Ta'ala berfirman, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun, dia adalah umatnya Nabi Musa, muridnya Nabi Musa, taat kepada Nabi Musa, tunduk kepada Allah sebelumnya. Fabagha alaihim, namun Qarun berbuat curang dalam pemerintahannya. Wa atainahu minal kunuz, karena dia curang Allah berikan dia harta yang gak akan habis, yang sampai kuncinya la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Kalaulah kuncinya Qarun diangkat oleh 10 orang, tidak kuat mengangkatnya. Padahal sebelumnya Qarun adalah muridnya Nabi Musa. Karena dia berbuat curang, maka Allah berikan apa yang dia mau, perkara dunia, sampai kuncinya tidak bisa diangkat oleh 10 orang yang badannya besar-besar, uli kuwatin, orang yang badannya besar gak bisa ngangkat, 10 orang. Ketika Fir'aun, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Qarun zakat, sedekah, maka Qarun menjawab di ayat 78, innama utituhu ala ilmin indi. Ana enggak mau ngeluarin zakat, ana enggak mau sedekah, wahai Musa. Innama utituhu ala ilmin indi. Demi Allah, kata Qarun, sesungguhnya jabatan yang aku peroleh, harta yang aku peroleh, ala ilmin indi, semuanya itu karena kejeniusanku, karena kepintaranku mengolah harta. Ini jemaah, na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Jadi penyebab Qarun menjadi musuh Allah karena dia berbuat curang, mengambil harta dari yang tidak halal, berbuat zalim. Bahkan jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat, yang sahabat ini salah satu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Miqdam, namanya sangat terkenal, Miqdam. Miqdam ini suatu hari berperang di perang Khaybar melawan Yahudi. Kemudian Miqdam ketika mengangkat pedang, ada busur panah yang melesat mengenai jantungnya. Kemudian Miqdam meninggal dunia. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bertakbir, Allahu Akbar, inna Miqdama qad ustushhida ya Rasulullah. Segala puji bagi Allah, sahabat kita Miqdam ya Rasulullah barusan mati syahid. Busur panah, anak panah menembus jantungnya dan dia mati. Maka turunlah ayat yang menggambarkan bahwasannya Miqdam ini tidak mati syahid, jamaah.
Maka para sahabat kaget. Ya Rasulullah, bukankah Mikdam berperang dengan kita? Anak panah melesat ke jantungnya dan dia mati. Bagaimana dia tidak mati syahid, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Anna Miqdam, sesungguhnya Miqdam akhadha malil ghanimah." Dia sebelum mati mengambil harta ghanimah, yaitu kain merah dimasukkan di bajunya. Ketika mau memasukkan kain di bajunya yang berwarna merah, keburu panah masuk ke dadanya. Padahal harta itu adalah harta rampasan yang belum diserahkan kepada saya. Dan dia keburu mati. Fa'lam annahu finnar. Ketahuilah yang menurut antum dia mati syahid, jemaah. Dia penghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla. Harta yang diambil gak banyak, jemaah. Secarik kain merah yang dia niatkan untuk dirinya sendiri. Dan dia mati dalam keadaan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya finnar." Dia bukan mati syahid. Bahkan dia penghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama mengatakan bahwasannya kain itu hanya 5 dirham. Kurang lebih 200.000 harganya. Tidak diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dirinya sendiri. Karena Mikdam khawatir ketika kain merah itu dikumpulkan di hadapan Rasulullah, belum tentu kain itu menjadi miliknya, tapi dibagi sesuai dengan keadilannya Rasulullah SAW. Dengan dosa yang menurut kita kecil, sesungguhnya itu adalah sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal antum bayangkan, Mikdad membunuh musuhnya dan musuhnya mempunyai kain, yang kain itu dirampas oleh Mikdam, yang seharusnya kain itu nanti pun akan diserahkan oleh Rasulullah untuknya. Padahal kain itu, jemaah, nanti akan diberikan Rasulullah untuk Mikdam. Namun Mikdam khawatir tidak mendapatkannya. Maka dia mengambil sebelum dibagi oleh Rasulullah SAW. Maka Mikdam bukan mati syahid, jemaah. Dia di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kana lin nabiyyin ayyaqul. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran, sesungguhnya tidak ada nabi dan rasul yang berbuat ghulul. Ghulul itu mengambil sesuatu yang enggak ada harganya padahal hak milik orang lain. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang berbuat ghulul, Rasul bersabda, Mikdam pun nanti akan berhadapan di hadapan Allah, yaitu dengan membawa kain merah yang dia ambil dan dikalungkan di lehernya sebagai tanda dia pengkhianat dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah, bagaimana seseorang yang mendapatkan harta dari bukan yang halal, dari yang haram, mengambil orang lain. Wallahi, amalan apapun yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan sampai kita mengambil hak orang lain, walaupun seolah-olah remeh, tidak ada harganya, namun selama itu hak orang lain, ada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha yahkumu ma yurid wa innallaha ahkamul hakimin. Allah tetap akan menghakiminya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa may ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Rasulullah mengumpulkan para sahabat jamaah. Dalam perang Khaybar semua sahabat dikumpulkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yaghlul." Barang siapa seseorang yang mengambil harta rampasan perang sebelum diserahkan kepadaku, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia enggak akan selamat dengan perbuatannya nanti di yaumil qiyamah. Maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, fa'ahuduna ya'ti bisyiraki na'lihi, maka ada seorang sahabat datang dengan syirok na'al, yaitu adalah tali sendal. Bukan sendalnya jemaah, talinya diserahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berapa harga tali sendal jemaah? Karena sahabat takut, inilah keimanan dan ketakwaan sahabat jemaah. Mereka rela hidup sederhana daripada kaya, daripada mencuri, mengambil hak orang lain jemaah. Para sahabat nggak ngambil yang besar jemaah. Tali sendal dikembalikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Islam memprioritaskan kita agar kita lebih peduli dengan akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ini lebih kekal daripada dunia yang cuma 70 tahun, 80 tahun. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ketahuilah akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wabtaghi darul akhirah, dan Allah berfirman, carilah kalian rumah yang kekal, yaitu akhirat jemaah. Jangan sampai kita berbuat zalim, mengambil sesuatu yang sangat gak berharga, menghalangi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Unzuru ila man asfala minkum." Kalau dalam perkara dunia, lihat orang yang di bawah antum, yang di bawah kita, agar kita bersyukur kepada Allah. Yang naik motor bersyukur masih ada yang naik sepeda. Yang bersepeda bersyukur melihat ada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki bersyukur ada saudara yang naik kursi roda. Yang naik kursi roda bersyukur melihat ada saudara yang di pembaringan. Yang di pembaringan bersyukur teman sebelahnya sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Huwa ajdaru alla tahqiranna ni'matallah." Yang demikian agar kalian tidak meremehkan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Wallahi la 'aisha illa 'aishal akhirah." Demi Allah, tidak ada kehidupan illa 'aishal akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini tempat ayah dan ibu kita diusir jamaah, diasingkan jamaah. Bukan tempat berfoya-foya, santai-santai. Namun kita ini berusaha, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Al-Qasas 77. Namun tugas antum, tugas kita semuanya adalah berusaha sekuat mungkin untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Mustawrid Ibn al-Aswad radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa kamathali ahadikum yaj'al usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Sesungguhnya dunia dibandingkan akhirat sebagaimana salah satu dari antum memasukkan ujung jarinya di laut. Lihatlah yang menetes, itulah dunia, dan 7 lautan itulah akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan iman, keistiqamahan,
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat zalim, mengambil hak orang lain. Az-zulmu dzulmatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang tiada ujung nanti di yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.